Ada satu fase dalam hidup setiap cowok di mana dia berhenti sejenak dan mulai nanya ke dirinya sendiri. Sebenarnya, gue harus terus berjuang buat dia, atau udah waktunya gue berhenti aja? Fase yang bikin lu bingung antara bertahan karena cinta, atau melepaskan karena lelah. Antara masih berharap dia bakal sadar dengan semua perjuangan lo, atau mulai nerima kenyataan kalau mungkin dia nggak akan pernah ngelihat lo dengan cara yang sama. Lo mungkin udah ngelakuin banyak hal. Lo berusaha jadi cowok yang sabar, selalu hadir buat dia kapanpun dibutuhkan. Bahkan rela ngegeser waktu lo cuma biar bisa dengerin ceritanya. Kadang lo ngerasa itu semua cukup buat bikin dia sadar. Tapi entah kenapa, semuanya tetap terasa gantung. Dia nggak sepenuhnya menolak, tapi juga nggak memberi kepastian. Kadang perhatian, kadang dingin. Hari ini dia bisa balas chat lo cepat, besok bisa hilang tanpa kabar. Dan di antara semua ketidakpastian itu, lo mulai kehilangan arah. Lo nggak tahu lagi, apakah lo sedang berjuang untuk sesuatu yang nyata, atau cuma memperjuangkan ilusi yang lo buat sendiri. Rasanya aneh, ya. Lo sayang sama seseorang, tapi rasa sayang itu malah bikin lo ngerasa nggak tenang. Setiap hari lo terus mikirin dia, padahal lo tahu, sebagian besar dari rasa itu nggak dibalas dengan cara yang sama. Tapi lo tetap bertahan, karena lo percaya kalau lo terus berusaha, suatu hari dia bakal ngelihat lo. Dan sadar kalau lo yang paling tulus di antara semuanya. Masalahnya, cinta nggak selalu sesederhana itu. Ada kalanya, lo harus sadar bahwa nggak semua perjuangan berujung manis. Kadang semakin lo berjuang keras buat seseorang, semakin lo lupa siapa diri lo sendiri. Lo mulai kehilangan fokus, kehilangan semangat, bahkan kehilangan jati diri, cuman demi bisa dapetin hatinya. Padahal cinta yang sehat itu bukan tentang seberapa keras lo ngejar, tapi seberapa jauh dia juga mau melangkah bareng lo. Bertahan bukan berarti bodoh, tapi bertahan tanpa arah. Itu artinya lo sedang menyakiti diri sendiri secara perlahan. Dan di titik itu, lo perlu berhenti sejenak buat ngelihat kenyataan dari sudut yang lebih jernih. Tanya ke diri lo, apa yang sebenarnya lo perjuangin? Apakah lo berjuang untuk cinta yang tumbuh dari dua arah? Atau cuma ngejar seseorang yang bahkan gak tahu seberapa besar pengorbanan lo? Tapi sebelum lo memutuskan untuk berhenti, ada hal penting yang harus lo pahami. Cewek gak selalu ngasih jawaban lewat kata-kata. Kadang mereka ngasih sinyal lewat tindakan kecil, yang kalau lo peka bisa lo tangkap sebagai tanda bahwa perjuangan lo gak sia-sia. Bisa jadi dia masih ragu, masih takut, atau belum yakin sama perasaannya sendiri. Tapi kalau lo tahu cara membaca tanda-tandanya, lo bisa tahu apakah perjuangan lo layak dilanjutkan, atau justru sudah waktunya lo melangkah pergi. Lo harus ngerti, dalam hubungan, gak ada yang bisa dipaksain. Kalau dia benar-benar punya ruang buat lo di hatinya, lo gak perlu ngejar terlalu keras. Perlahan tapi pasti, dia bakal mulai buka diri, mulai nunjukin sisi lembutnya, mulai ngasih waktu dan perhatian tanpa lo minta. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, lo yang selalu berusaha, lo yang selalu memulai, lo yang selalu nunggu, sementara dia nggak pernah benar-benar datang, maka lo harus siap menghadapi kenyataan bahwa mungkin perjuangan lo nggak akan pernah dibalas seperti yang lo harapkan. Sakit? Pasti. Tapi lebih sakit lagi kalau lo terus bertahan di tempat yang nggak ngasih arah. Karena semakin lama lo di sana, semakin dalam luka yang lo buat sendiri. Bertahan itu perlu alasan, bro. Dan alasan itu harus datang dari dua sisi. Cinta yang sejati nggak cuma tumbuh dari pengorbanan satu orang, tapi dari dua hati yang sama-sama mau berusaha. Kadang, cowok terlalu fokus buat bikin cewek bahagia, sampai lupa nanya ke diri sendiri, gue bahagia nggak dengan semua ini? Lo berhak bahagia juga. Lo berhak ngerasain dicintai, bukan cuma mencintai. Lo berhak disambut, bukan cuma menunggu. Jadi sebelum lo lanjut berjuang, lo perlu tahu dulu, apa yang lo perjuangkan itu benar-benar punya arah, atau cuma bikin lo makin tersesat di antara perasaan sendiri. Mungkin selama ini lo mikir, kalau berhenti itu berarti lo kalah. Tapi sebenarnya, berhenti kadang justru tanda lo udah cukup dewasa buat tahu batas. Lo berhenti bukan karena lo nggak kuat, tapi karena lo sadar bahwa cinta sejati nggak datang dari perjuangan sepihak. Dan justru di saat lo berani mundur, semesta bisa ngasih lo kejutan. Entah dia sadar dan balik menghargai lo, atau lo malah nemuin seseorang yang jauh lebih bisa ngertiin dan menghargai perjuangan lo.
Jadi sebelum lo nentuin langkah selanjutnya, tarik napas dalam-dalam. Tenangkan hati lo, lihat lagi ke belakang, dan tanya satu hal sederhana. Apakah selama ini lo berjuang karena dia layak, atau cuman karena lo takut kehilangan seseorang yang bahkan gak pernah sepenuhnya jadi milik lo? Kalau lo masih bingung gak apa-apa, semua orang pernah ada di titik itu. Tapi yang paling penting, lo jangan menutup mata dari kenyataan. Karena nanti, di momen berikutnya, lo bakal sadar, cinta yang layak diperjuangkan selalu ngasih tanda. Dan tugas lo bukan untuk memaksakan hasil, tapi cukup untuk peka terhadap tanda-tanda itu. Kalau lo bisa belajar membedakan mana perjuangan yang berharga dan mana yang cuman buang waktu, lo nggak akan lagi jatuh di tempat yang sama. Lo bakal tahu kapan harus terus melangkah dan kapan harus berhenti dengan tenang. Itulah awal dari kedewasaan dalam mencintai. Saat lo nggak lagi ngejar dengan buta, tapi berjuang dengan sadar. Dan perjalanan itu bro, dimulai dari satu hal. Berani ngelihat kenyataan seberapapun pahitnya. Karena cuman dengan jujur sama diri sendiri, lo bisa tahu apakah perjuangan lo layak diteruskan, atau sudah saatnya dilepaskan dengan ikhlas. Lo pasti pernah ngalamin momen di mana lo ngobrol sama cewek, tapi lo sendiri nggak yakin apakah dia beneran tertarik sama obrolan lo, atau cuma berusaha sopan biar nggak kelihatan jutek. Dari luar semuanya kelihatan sama. Dia balas chat, dia senyum waktu lo ajak ngomong, kadang juga nanya balik. Tapi di balik semua itu, ada perbedaan besar antara respons yang tulus dan respons yang cuma basa-basi. Dan kalau lo bisa bedain, lo bakal tahu apakah perjuangan lo masih layak dilanjutkan atau enggak. Cewek yang cuma sopan bakal jawab seperlunya. Mungkin dia balas chat lo, tapi datar. Gak ada rasa penasaran, gak ada usaha buat nyambungin obrolan. Kadang balesannya lama, kadang cuman iya, haha, oh gitu ya. Tapi cewek yang mulai tertarik, dia bales dengan cara yang beda. Nada suaranya berubah, responnya hangat. Dan lo bisa ngerasain kalau dia bener-bener hadir di obrolan itu. Dia gak cuma jawab, tapi juga ikut cerita. Misalnya, waktu lo ngomongin hal sederhana kayak, hari ini kerjaan gue capek banget. Cewek yang tulus bakal nanya balik, emang kerjaan lo kenapa? Ada yang bikin stres ya? Dia nggak cuma pengen denger cerita lo, tapi juga pengen ngerti isi kepala lo. Pengen tahu gimana perasaan lo. Itu bentuk perhatian kecil, tapi tulus banget. Perhatian tulus dari cewek nggak selalu besar, tapi bisa lo rasain dari detail kecil. Misalnya, dia ingat hal sepele yang pernah lo ceritain. Lo pernah bilang suka kopi hitam, tiba-tiba dia bawain atau nyebut itu lagi di obrolan. Lo pernah ngomong soal mimpi lo. Dan beberapa hari kemudian dia nanya, gimana progresnya? Nah itu bukan kebetulan. Itu tanda kalau dia memperhatikan lo. Cewek yang cuma sopan gak bakal ngelakuin itu. Karena buat dia, lo cuma bagian dari rutinitas. Seseorang yang ngobrol sebentar, lalu dilupain. Tapi cewek yang mulai punya rasa, dia menyimpan hal-hal kecil tentang lo di kepalanya. Dan dari situ lo tahu hatinya mulai ngarah ke lo. Kadang cowok suka gak sadar. Mereka terus berjuang mati-matian, padahal sebenarnya ceweknya udah kasih tanda lewat. Caranya ngomong. Jadi kalau lo peka, lo bisa lihat perbedaan antara dia bales karena menghargai, sama dia bales karena peduli. Yang pertama dingin dan terukur. Yang kedua hangat dan alami. Cewek yang tulus juga punya satu ciri khas. Dia nggak berusaha jaga jarak secara kaku. Lo bakal ngerasa suasana obrolan kalian ngalir. Lo nggak ngerasa kayak lagi berjuang sendirian buat bikin topik. Kadang malah dia yang mulai cerita duluan. Dia yang tiba-tiba bilang, "Lu tahu nggak, tadi aku lihat sesuatu yang ngingetin aku sama lo." Kalimat kayak gitu nggak muncul dari basa-basi. Itu bentuk spontanitas dari seseorang yang udah mulai mikirin lo tanpa sadar. Ciri lainnya, dia mulai ngasih reaksi emosional yang jujur. Kalau lo ngomong hal lucu, dia ketawa lepas, bukan cuma senyum sopan. Kalau lo ngomong hal serius, dia dengerin penuh perhatian. Dia nggak buru-buru ganti topik, nggak ngeliat ponsel sambil lo cerita. Cewek yang tertarik sama lo bakal fokus, karena dalam pikirannya, setiap kata dari lo penting buat dikenali. Tapi yang paling kerasa bukan dari kata-katanya, melainkan dari energinya. Lo ngerasa nyaman waktu ngobrol sama dia. Lo nggak merasa ditolak. Lo nggak ngerasa harus berpura-pura jadi orang lain. Karena ketika cewek mulai membuka hatinya, dia akan ngebuat lo merasa diterima tanpa sadar. Dan dari situ, hubungan mulai tumbuh. Bukan karena lo maksa, tapi karena ada timbal balik alami. Perhatiin juga cara dia ngabarin lo. Cewek yang mulai punya rasa nggak cuma nunggu lo nyapa duluan.
Kadang dia yang nyapa dulu, walau cuma dengan hal kecil seperti, lagi sibuk nggak? Toe, tadi aku lihat hal lucu deh. Itu bukan cuma sapaan, itu caranya buat nyambungin komunikasi. Dan kalau dia udah mulai begitu, itu tanda besar kalau lo udah punya tempat khusus di pikirannya. Cewek bisa ramah ke semua orang, tapi dia nggak akan selalu terbuka sama semua orang. Kalau dia udah mulai cerita hal-hal pribadinya, mulai ngomong tentang hal yang nggak semua orang tahu, berarti dia mulai percaya sama lo. Dan percaya itu bukan hal kecil. Cewek nggak gampang ngasih kepercayaan, apalagi kalau dia pernah disakiti. Jadi kalau dia udah mulai terbuka, itu sinyal kalau hatinya mulai ngerasa aman waktu bareng lo. Banyak cowok salah kaprah di sini. Mereka kira tanda-tanda kayak gini cuman hal sepele. Padahal justru inilah pondasi awal dari hubungan yang bisa tumbuh. Karena hubungan gak selalu dimulai dari pengakuan cinta, tapi dari komunikasi yang tulus. Dari dua orang yang bisa ngobrol tanpa harus pura-pura. Jadi kalau lo lihat dia mulai bales dengan hangat, ingat hal-hal kecil tentang lo. Atau mulai terbuka dalam cerita, jangan anggap itu kebetulan. Itu cara dia ngasih tahu tanpa kata, gue nyaman sama lo. Dan kalau lo udah sampai di titik itu, berarti perjuangan lo gak sia-sia. Tapi tetap lo harus hati-hati. Tulus bukan berarti dia otomatis siap untuk hubungan. Bisa jadi dia masih dalam proses mengenal lo. Masih ngetes apakah lo konsisten, apakah lo beneran serius atau cuman main-main. Jadi jangan terburu-buru, hargai prosesnya. Karena cinta yang tumbuh perlahan, dari percakapan tulus biasanya jauh lebih kuat dibanding cinta yang datang cepat, tapi dangkal. Dan kalau lo sabar, lo bakal lihat tanda-tanda itu makin jelas. Dari caranya ngeliat lo, dari senyum yang lebih hangat, dari perhatian yang makin konsisten. Jadi bro, kalau lo lihat tanda ini, respon yang tulus bukan sekadar sopan. Itu artinya lo udah ada di jalur yang benar. Lanjutkan perjuangan lo, tapi tetap jadi diri sendiri. Karena cewek nggak jatuh cinta pada siapa yang paling sibuk ngejar, tapi pada siapa yang bikin dia ngerasa nyaman untuk berhenti mencari. Tulas kenikwarin cerita respon tulus. Kecil, sederhana, tapi bisa jadi awal dari kisah yang besar. Ada satu tanda yang jauh lebih berharga daripada sekadar kata, aku suka kamu. Tanda itu adalah ketika dia mulai nyaman jadi dirinya sendiri di depan lo. Karena percaya atau enggak buat sebagian besar cewek, rasa nyaman itu nggak gampang muncul. Butuh waktu, butuh rasa aman, dan butuh keyakinan bahwa cowok di depannya bukan seseorang yang bakal ngehakimin atau ngeremehin. Waktu awal kenal, cewek biasanya masih jaga jarak. Dia berusaha terlihat sempurna, ngomong hati-hati, jaga sikap, dan nyembunyiin banyak hal tentang dirinya. Dia bisa kelihatan ceria, tapi tetap berhati-hati. Bisa terbuka dalam obrolan, tapi tetap menjaga batas. Semua itu karena dia belum tahu apakah lo orang yang bisa dipercaya atau cuman lewat sementara. Tapi suatu hari lo mulai sadar ada yang berubah. Dia mulai cerita hal-hal kecil yang dulu nggak pernah dia omongin. Dia mulai ketawa lepas tanpa peduli kelihatan aneh atau enggak. Kadang dia cerita hal-hal konyol, atau bahkan hal-hal yang buat dia sendiri memalukan, tapi dia nggak ragu lagi buat ngungkapin di depan lo. Dan di momen itu bro, lo baru sadar, dia udah nyaman. Cewek yang nyaman gak akan sibuk mikirin gimana caranya terlihat sempurna. Dia gak takut kelihatan salah ucap, gak malu kalau suaranya cempreng waktu ketawa, gak khawatir kalau makeupnya luntur atau rambutnya berantakan. Dia mulai nunjukin versi dirinya yang paling asli, yang mungkin gak semua orang tahu. Dan kalau lo udah lihat sisi itu, berarti lo udah masuk ke lingkaran kecil yang jarang orang lain bisa tembus. Dia bisa cerita hal yang dalam, kayak masa lalunya, keluarganya, atau rasa takutnya tentang masa depan. Bukan karena dia butuh simpati, tapi karena dia percaya lo nggak akan menilainya dari cerita itu. Dia mulai ngerasa, bareng lo dia nggak perlu berpura-pura kuat setiap waktu. Dia bisa jadi dirinya sendiri, dan tetap diterima. Itu tanda besar bro. Karena bagi cewek, kenyamanan jauh lebih penting daripada kata cinta. Cinta bisa datang dari banyak arah, tapi rasa aman cuma muncul di tempat yang tepat. Kalau lo bisa bikin dia ngerasa aman, lo udah selangkah lebih dekat dari hatinya. Coba lo perhatiin, apakah dia mulai bisa bercanda bebas sama lo tanpa takut lo salah paham? Apakah dia mulai ngomong hal-hal random tanpa filter, yang dulu nggak mungkin dia ceritain waktu awal kenal? Apakah dia mulai manggil lo dengan cara yang lebih santai? Mulai godain lo,
atau kadang ngelucu di waktu yang gak terduga. Semua itu adalah bentuk spontanitas, tanda bahwa dia nggak lagi ngerasa harus pasang topeng di depan lo. Lo tahu kenapa itu penting? Karena kenyamanan nggak bisa dipalsuin. Cewek bisa pura-pura ramah, bisa berpura-pura tertarik, tapi dia nggak bisa pura-pura nyaman. Kalau dia udah bisa jadi dirinya sendiri, berarti hatinya udah ngerasa aman sama lo. Dan rasa aman itulah yang biasanya jadi pintu masuk sebelum perasaan cinta tumbuh. Kadang lo akan ngelihat sisi lain dari dia yang gak selalu cantik. Mungkin dia marah, ngambek, atau nunjukin emosinya tanpa basa-basi. Tapi jangan buru-buru berpikir negatif. Justru itu bukti kalau dia percaya lo bisa nerima dia apa adanya. Bukan cuma di sisi baiknya aja. Dia gak lagi takut kehilangan lo cuma karena dia lagi gak sempurna. Cewek yang nyaman akan mulai terbuka secara emosional. Dia mulai cerita soal hal-hal yang bikin dia sedih, kecewa, atau bahkan hal-hal yang dia simpen rapat-rapat dari orang lain. Waktu dia ngelakuin itu, bukan berarti dia lemah. Tapi justru karena dia percaya lo nggak akan ninggalin dia setelah tahu sisi gelapnya. Dan kalau lo bisa dengerin tanpa ngehakimin, kalau lo bisa jadi tempat dia bersandar tanpa banyak omong, lo bakal jadi orang yang sulit dia lepaskan. Tapi inget bro, nyaman itu bukan berarti dia langsung jatuh cinta. Terkadang kenyamanan adalah langkah awal menuju cinta, bukan cinta itu sendiri. Jadi jangan terburu-buru maknain tanda ini sebagai lampu hijau penuh. Lihat dulu konsistensinya. Kalau dia tetap nyaman, tetap terbuka, dan makin sering ngelibatkan lo dalam hidupnya, barulah lo tahu bahwa rasa itu mulai tumbuh lebih dalam. Cewek yang nyaman sama lo bakal nunjukin perhatian, tanpa banyak kata. Dia bakal nanya kabar lo bukan karena formalitas tapi karena dia bener-bener peduli. Dia bakal ngingetin lo makan, atau bilang jangan kerja terlalu keras bukan karena manja, tapi karena dia pengen lo baik-baik aja. Semua perhatian kecil itu datang dari kenyamanan, dari perasaan bahwa lo udah jadi bagian dari dunianya. Dan yang menarik, cewek yang nyaman gak akan main tarik ulur secara berlebihan. Dia gak akan bikin lo nebak-nebak terus. Kadang, tanpa sadar dia mulai nunggu lo, nyari lo, bahkan rindu sama kehadiran lo. Dia mungkin gak ngomong langsung, tapi lo bisa lihat dari caranya ngerespons. Dari ekspresinya, dari nada suaranya waktu lo gak muncul seharian. Ketika dia udah sampai di tahap itu jangan sia-siakan. Jangan buat dia ngerasa salah udah buka diri. Karena kalau cewek udah ngerasa dikhianati setelah dia nyaman, dia bakal menutup diri dalam waktu yang lama. Tugas lo cuma satu, jaga rasa aman itu. Jangan buat dia menyesal udah jadi dirinya sendiri di depan lo. Ingat bro, cinta sejati bukan datang dari ketertarikan sesaat, tapi dari kenyamanan yang bertumbuh perlahan. Karena ketika cewek bisa jadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi, itulah saat lo mulai punya ruang di hatinya. Dia mungkin belum ngomong apa-apa, tapi rasa itu udah mulai tumbuh pelan, dalam, dan nyata. Jadi, kalau lo udah ngeliat tanda ini, kalau dia mulai terbuka, mulai spontan, mulai cerita tanpa lo minta, berarti lo gak perlu ngejar terlalu keras. Lo tinggal jagain rasa itu. Tetap konsisten, tetap tulus. Dan biarkan hubungan kalian tumbuh dengan alaminya. Karena pada akhirnya, cewek gak jatuh cinta pada cowok yang paling keren, paling lucu, atau paling pinter. Dia jatuh cinta pada cowok yang bikin dia ngerasa aman buat jadi dirinya sendiri. Dan kalau lo udah bisa sampai di tahap itu, percayalah, lo udah lebih dekat dari yang lo kira. Ada satu hal yang sering banget cowok nggak sadar, padahal tandanya jelas banget. Ketika cewek mulai berusaha hadir di hidup lo, bukan cuma sekadar ngobrol, bukan cuma basa-basi, tapi bener-bener mulai nyari cara buat jadi bagian dari keseharian lo. Meskipun cuma lewat hal-hal kecil, cewek yang nggak punya rasa nggak akan peduli soal kehadiran. Dia bisa ramah, bisa sopan, tapi dia nggak akan repot-repot nyari tahu apa yang lagi lo lakuin, gimana kabar lo, atau datang di momen-momen kecil yang bahkan gak penting buat orang lain. Tapi cewek yang mulai punya perasaan, dia akan berusaha hadir. Pelan-pelan, tanpa banyak kata, tapi konsisten. Kadang caranya sederhana. Dia mulai ngechat duluan, walaupun cuma ngomong, lagi ngapain. Dia mulai muncul di waktu-waktu acak, sekadar buat nyapa atau ngelucu. Atau bahkan dia nyari alasan buat tetap nyambungin komunikasi. Pura-pura nanya hal kecil, minta bantuan, padahal sebenarnya dia cuma pengen tetap terhubung. Itu bukan kebetulan bro. Itu cara halus cewek buat bilang, gue pengen tetap ada di hidup lo.
Cewek yang tertarik nggak akan cuma nunggu. Duduk dia di esquina bermerah. Mungkin pelan, mungkin samar, tapi selalu ada upaya buat tetap dekat. Dia mulai muncul di lingkaran sosial lo, ikut nongkrong bareng teman-teman lo, atau mulai tertarik sama hal-hal yang lo suka. Bisa jadi dia mulai nanya soal hobi lo, musik yang lo dengerin, atau tempat yang sering lo datengin. Dia mencoba masuk ke dunia lo, bukan untuk ngubahnya, tapi buat ngerti dan nikmatin bareng. Perhatiin juga cara dia ngatur waktu. Kalau cewek udah mulai nyisihin waktunya buat lo, bahkan di tengah kesibukannya, itu tanda besar. Karena buat cewek, waktu itu berharga banget. Dan dia nggak akan ngasih waktunya ke seseorang yang nggak penting. Kalau dia masih sempat dengerin lu curhat tengah malam, masih ngabarin duluan pagi-pagi, atau masih nyempetin datang ke acara kecil yang lu ceritain, itu bukan sekadar perhatian, tapi bentuk usaha nyata buat tetap hadir. Cewek yang berusaha hadir juga punya ciri khas yang susah dijelasin, tapi bisa lo rasain. Dia bukan cuma muncul waktu lo lagi senang, tapi juga waktu lo lagi down. Waktu lo lagi sibuk, dia nggak marah cuman karena lo nggak sempet bales. Dia ngerti tapi tetap ada. Tetap ngasih ruang tanpa pergi. Dia mungkin nggak ngomong, aku peduli. Tapi tindakan-tindakannya udah cukup buat nunjukin itu. Kadang lo nggak sadar betapa besar artinya itu. Karena cowok sering mikir, dia cuma temen. Padahal, kalau cewek udah sampai berani masuk ke rutinitas lo, itu bukan hal kecil. Itu bentuk keberanian buat nunjukin rasa, tanpa harus bilang langsung. Dan kalau lo perhatiin, cewek yang peduli bakal punya ritme yang khas. Dia nggak hilang terlalu lama, selalu balik lagi, selalu cari cara buat tetap dekat. Coba ingat siapa orang yang selalu muncul waktu lo cerita sesuatu penting. Siapa yang selalu ngasih respon tulus waktu lo share hal kecil di hidup lo. Kalau selalu dia, berarti dia nggak cuma mendengar. Dia memperhatikan. Dia berusaha ngerti lo lebih dalam. Bukan karena penasaran, tapi karena dia pengin jadi bagian dari perjalanan lo. Mungkin dia belum ngomong perasaannya, tapi lewat kehadirannya, dia udah nunjukin banyak hal. Karena cewek nggak selalu mengekspresikan rasa lewat kata-kata, tapi lewat tindakan. Lewat perhatian kecil, lewat kehadiran yang konsisten, lewat usaha buat tetap nyambung. Meski lo nggak minta, lo tahu apa yang lebih kuat dari kata aku cinta kamu? Kehadiran. Karena cinta tanpa kehadiran cuma janji kosong. Tapi kalau dia terus hadir, nggak peduli seberapa sibuk, seberapa jauh, seberapa rumit keadaan, itu berarti hatinya udah mulai nempel sama lo. Dia mulai ngelihat lo bukan sekadar cowok yang menarik, tapi seseorang yang penting buat dijaga. Cewek yang mulai berusaha hadir biasanya juga mulai berubah dalam cara dia bersikap. Dia nggak lagi cuma nanya kabar lo, dia mulai ikut mikirin hal-hal yang lo hadapi. Dia kasih saran, kasih dukungan, bahkan kadang marah kecil kalau lo nggak jaga diri. Tapi itu bukan karena dia pengen ngatur, melainkan karena dia peduli. Karena di hatinya, lo udah punya ruang yang nggak kecil. Kadang dia nggak ngomong aku kangen, tapi tiba-tiba muncul di waktu lo butuh seseorang. Kadang dia nggak bilang aku suka kamu, tapi dia ada di setiap momen kecil, yang bahkan nggak penting buat orang lain. Itulah cara cewek menunjukkan rasa, bukan dengan banyak kata, tapi dengan kehadiran yang konsisten dan tulus. Dan lo tahu apa yang paling indah dari semua ini? Cewek nggak akan berusaha hadir kalau dia nggak ngerasa aman. Kalau lo udah bisa bikin dia cukup nyaman sampai dia mau masuk ke hidup lo, berarti lo udah menembus tembok pertahanan yang jarang dibuka untuk siapapun. Tapi bro, jangan salah paham. Kehadiran bukan berarti lo boleh berhenti berusaha. Justru ini saatnya lo bales dengan tindakan nyata juga. Lo harus bisa jadi seseorang yang juga hadir buat dia. Bukan buat ngejar, tapi buat menegaskan bahwa rasa di antara kalian tumbuh dua arah. Karena hubungan yang kuat nggak dibangun dari siapa yang paling sering bilang sayang, tapi dari siapa yang paling konsisten buat hadir, meski nggak diminta. Jadi kalau lo mulai ngerasa dia makin sering muncul dalam hidup lo, jangan anggap itu kebetulan. Itu bentuk keberanian seorang cewek yang pelan-pelan mulai buka pintu hatinya buat lo. Dia berusaha hadir bukan karena nggak punya hal lain yang lebih penting, tapi karena di antara banyak hal dalam hidupnya, lo mulai jadi salah satu yang paling berarti. Dan saat itu terjadi bro, lo udah nggak perlu lagi terlalu banyak nebak. Karena cinta sejati nggak selalu diumumkan dengan kata-kata besar, tapi dibuktikan lewat kehadiran kecil yang dilakukan berulang kali, tanpa pamrih dan tanpa diminta. Kalau lo udah lihat tanda itu, teruslah berusaha. Karena cewek yang rela hadir di hidup lo,
walau cuman lewat hal-hal kecil, adalah seseorang yang pantas buat lu perjuangin sepenuh hati. Ada satu tanda yang sering banget bikin cowok bingung, bahkan kadang gak sadar kalau itu justru tanda besar. Tanda itu muncul waktu cewek mulai cemburu, tapi pura-pura gak peduli. Dia gak tekan ngomong langsung, "Aku cemburu," karena gengsinya tinggi. Tapi kalau lu cukup peka, lu bakal sadar lewat sikap dan cara bicaranya yang tiba-tiba berubah. Cemburu itu hal manusiawi, tapi buat cewek, itu hal yang rumit. Mereka jarang nunjukin secara terang-terangan, karena di satu sisi mereka peduli, tapi di sisi lain mereka nggak mau kelihatan lemah. Buat cewek, ngaku cemburu itu sama aja kayak ngaku, "Gue udah mulai sayang." Dan gak semua cewek siap buat ngakuin itu, terutama kalau hubungan kalian belum jelas. Biasanya, tanda pertama dari cemburu halus ini muncul dari perubahan sikap kecil. Misalnya dia yang biasanya ceria, tiba-tiba jadi lebih dingin. Dia yang biasanya cepat bales chat, tiba-tiba bales singkat atau bahkan lama banget. Atau mungkin dia mulai ngelontarin pertanyaan ringan yang terdengar biasa, tapi sebenarnya penuh makna. Kayak, "Tadi kamu jalan sama siapa?" Atau dia itu cewek yang sering kamu sebut itu siapa sih? Nada suaranya terdengar tenang, tapi lo bisa ngerasain ada sesuatu di baliknya. Rasa nggak nyaman, rasa takut kehilangan, rasa ingin tahu yang lebih dalam dari sekadar teman. Itu cemburu versi halus. Dan kalau lo peka, lo bakal tahu bahwa dia mulai takut kalau perhatian lo terbagi. Kadang cemburu itu muncul dalam bentuk candaan. Dia bisa ngomong, "Wah, sekarang udah sering bareng dia ya," sambil senyum. Tapi di balik senyum itu, ada sedikit rasa nggak tenang. Cewek pinter banget nyembunyiin perasaannya lewat tawa. Tapi hati mereka nggak bisa bohong. Kalau dia udah mulai nyindir, meski pelan, itu karena ada sesuatu yang dia rasain tapi belum siap diomongin. Ada juga versi yang lebih jelas. Dia mulai bandingin dirinya sama cewek lain dengan nada setengah bercanda, kayak, "Dia cantik banget ya, pasti kamu suka tipe kayak gitu." Kalimatnya kelihatan ringan, tapi kalau lu tahu cara baca perasaannya, itu bukan sekadar komentar. Itu cara dia ngukur posisi dirinya di hati lu. Cemburu itu tanda bahwa seseorang mulai peduli lebih dari sekadar teman. Karena orang yang gak punya rasa, gak akan terganggu siapapun yang ada di sekitar lo. Tapi cewek yang punya rasa bakal punya kecenderungan buat menjaga. Bahkan tanpa sadar, dia mungkin gak ngelarang lo, tapi sikapnya berubah. Dia lebih sensitif, lebih memperhatikan interaksi lo sama orang lain, lebih peka setiap kali nama seseorang muncul di obrolan. Kadang cemburu cewek itu nggak selalu tentang orang lain. Bisa juga tentang waktu lo. Dia bisa marah kecil waktu lo lama bales pesan, atau ngambek waktu lo sibuk terus dan nggak sempet nyapa. Padahal dia tahu lo punya kesibukan, tapi tetap aja di hatinya muncul rasa khawatir kecil. Takut kalau perhatian lo nggak lagi buat dia. Dia mungkin bilang, "So ya udah sih, nggak apa-apa." Tapi dari caranya ngetik, dari nadanya waktu ngomong, lo tahu sebenarnya dia lagi nahan sesuatu. Dan di momen itu, lo harus hati-hati, bukan buat menjauh, tapi buat peka. Karena cemburu itu bukti bahwa hatinya mulai terlibat. Kalau lo respon dengan bijak, lo bisa bikin rasa itu tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi kalau lo anggap enteng, lo bisa bikin dia menarik diri sepenuhnya. Cemburu itu semacam ujian kecil. Cewek pengen tahu seberapa besar posisi dia di hidup lo. Dia nggak akan bilang langsung, tapi lewat rasa cemburunya, dia ngetes. Apakah lo bakal ngeyakinin dia, atau justru ngebiarin dia tenggelam dalam pikirannya sendiri? Kalau dia udah mulai cemburu, berarti hatinya udah mulai terikat. Dia mulai takut kehilangan lo. Dan rasa takut kehilangan itu nggak mungkin muncul tanpa perasaan. Itu artinya perjuangan lo mulai berarti. Tapi di saat yang sama, itu juga waktunya lo belajar buat ngerti emosinya. Lo nggak perlu buru-buru ngejelasin panjang lebar. Kadang cukup dengan ketenangan dan sikap lo. Bikin dia merasa aman. Bikin dia ngerti bahwa nggak ada yang berubah. Bahwa perhatian lo tetap buat dia. Karena bagi cewek, rasa aman jauh lebih penting daripada kata, "Aku cinta kamu." Kalau dia ngerasa aman, cemburunya nggak akan berubah jadi drama. Tapi justru jadi bukti bahwa dia peduli. Jangan pernah remehin cemburu kecil yang nggak diakuin. Karena itu justru bentuk cinta paling jujur. Cinta yang masih malu-malu, tapi udah mulai tumbuh. Cemburu yang ditahan itu kayak cara hatinya ngomong, "Gue belum berani bilang suka, tapi gue nggak mau kehilangan lo." Kalau lo pernah lihat dia kayak gitu,
Tiba-tiba jadi pendiam waktu lo ngobrol sama cewek lain, atau mulai ngelucu tapi matanya nggak bener-bener ikut ketawa. Itu tanda yang nggak bisa lo abaikan. Lo bisa pura-pura nggak tahu, tapi dalam hatinya, dia bakal nunggu. Nunggu lo buat peka, buat ngertiin tanpa harus dia ngomong. Dan disitulah poin pentingnya, bro. Cewek yang cemburu tanpa ngakuin itu sebenarnya lagi buka hatinya sedikit demi sedikit. Dia lagi berjuang antara gengsi dan rasa. Antara ingin tetap tenang, tapi juga nggak mau kehilangan lo. Kalau lo bisa memahami fase ini, lo akan tahu cara terbaik buat menenangkan hatinya tanpa harus memaksa dia ngomong. Cemburu bukan tanda posesif. Cemburu adalah tanda bahwa ada ikatan emosional yang mulai terbentuk. Cewek yang cemburu artinya hatinya mulai memilih. Dan kalau lo cukup sabar, cukup lembut, dan cukup dewasa buat menghadapi sisi itu, lo bakal ngelihat gimana perlahan-lahan dia mulai terbuka lebih banyak. Jadi kalau lo lihat tanda ini, jangan kabur, jangan ngetawain, jangan juga terlalu seriusin. Hadapi dengan tenang. Tunjukin bahwa lo bukan cowok yang bikin dia harus bersaing buat dapetin perhatian lo. Bikin dia percaya bahwa tempatnya di hati lo aman. Karena pada akhirnya, cewek yang cemburu tanpa berani ngakuin itu bukan lagi sekadar penasaran. Dia udah mulai sayang. Dan kalau lo bisa ngejaga perasaan itu dengan bijak, lo bukan cuma sedang menangin hatinya, tapi juga mulai jadi orang yang dia percaya buat jagain perasaannya sepenuhnya. Ada satu hal yang sering banget diremehin banyak cowok. Padahal justru itu tanda paling kuat kalau seorang cewek bener-bener mulai jatuh hati. Yaitu ketika dia mulai ngedukung lo tanpa pamrih. Tanpa minta apa-apa, tanpa nuntut balasan. Tanpa harus lo kasih janji manis atau status yang jelas. Dia cuma pengen lo berhasil, pengen lo bahagia. Bahkan kalau kebahagiaan itu belum tentu bareng dia. Support kayak gini nggak datang dari sekadar rasa suka biasa. Rasa suka bisa bikin seseorang perhatian sebentar. Tapi rasa tulus bikin seseorang tetap ada. Bahkan saat lo nggak lagi di posisi terbaik lo. Cewek yang bener-bener punya perasaan bakal nunjukin dukungan lewat hal-hal kecil yang sering nggak lo sadari. Dia bakal jadi orang pertama yang bilang, lo bisa kok. Waktu semua orang mulai ngeremehin lo. Dia bakal ngasih semangat. Bukan karena pengen lo inget dia, tapi karena dia tulus pengen lo nggak nyerah. Kadang, dukungannya nggak kelihatan besar. Dia mungkin nggak selalu datang ke setiap momen penting lo. Tapi dia selalu ngingetin lo buat siapin semuanya dengan baik. Dia yang ngingetin lo buat makan sebelum presentasi. Dia yang ngirimin pesan kecil di tengah malam cuma buat bilang, semangat ya. Kelihatannya sepele, tapi itu bentuk perhatian yang datang dari tempat yang dalam. Tempat di mana rasa peduli udah tumbuh tanpa disadari. Dan yang paling menarik, cewek kayak gini nggak nuntut dinotis. Dia nggak akan ngomong, aku udah ngelakuin banyak buat kamu. Dia nggak butuh lo ngasih ucapan terima kasih setiap saat. Buat dia, ngelihat lo maju, ngelihat lo berkembang, itu udah cukup buat ngebahagiain hatinya. Tapi di balik itu semua, ada rasa harap kecil. Harap kalau lo bisa sadar, kalau lo bisa ngelihat seberapa tulus dia sebenarnya. Cewek yang ngedukung tanpa pamrih itu bukan tipe yang selalu tampil di depan. Kadang dia diam di belakang layar, tapi selalu ada setiap kali lo butuh. Dia tahu kapan harus ngomong, kapan harus dengerin. Dia nggak nyalahin lo waktu lo gagal, malah dia yang paling dulu nenangin lo, bilang, gagal nggak apa-apa, berarti lo lagi belajar. Dia ngerti bahwa perjalanan lo nggak selalu mulus, dan dia nggak pengen ikut cuma pas lo di puncak. Dia pengen jadi bagian dari prosesnya, bagian dari perjuangan lo. Beda banget sama cewek yang cuma suka lo karena pencapaian. Cewek yang beneran tulus akan tetap support lo, bahkan waktu lo belum punya apa-apa. Dia nggak tertarik sama apa yang lo punya, tapi lebih ke siapa diri lo sebenarnya. Dia ngelihat potensi lo, bukan cuma hasil akhirnya. Dan di situ lo bisa tahu, kalau dia tetap ada waktu semua orang ninggalin, berarti hatinya bener-bener bersih. Kadang, dukungan itu juga kelihatan dari caranya menghargai waktu lo. Dia nggak maksa lo buat terus-terusan ngobrol. Dia ngerti lo lagi sibuk ngerjain sesuatu yang penting. Tapi di sela-sela itu, dia tetap ngasih energi positif lewat hal kecil. Doa, perhatian, bahkan sekadar kalimat, gue tahu lo lagi berjuang, gue bangga. Dan percaya deh, buat cowok yang lagi ngejar mimpi, kalimat kayak gitu bisa jadi bahan bakar luar biasa. Cewek kayak gini gak butuh sorotan, tapi justru dialah yang bikin lo tetap kuat di belakang layar.
Dia bukan tipe yang nuntut, tapi dia punya cara sendiri buat terus ngedorong lo jadi versi terbaik dari diri lo. Dia bisa marah kalau lo mulai males-malesan. Bukan karena nyebelin, tapi karena dia pengin lo sadar lo lebih hebat dari yang lo pikir. Bentuk dukungan kayak gini jarang banget, karena nggak semua orang bisa tulus bantu lo tumbuh tanpa harapan buat dapet imbalan. Kebanyakan orang ngasih sesuatu karena mereka pengen dibales. Tapi kalau dia ngedukung lo bahkan saat dia nggak dapet apa-apa, itu bukan sekadar tanda dia peduli. Itu tanda bahwa hatinya udah terikat. Dan yang lebih dalam lagi, cewek yang kayak gini nggak akan ninggalin lo pas lo jatuh. Dia tahu lo punya sisi lemah, tapi dia nggak ngegunain itu buat menilai lo. Dia malah pengin lo bangkit. Dia bukan tipe yang ngomong, tuh kan, gue bilang juga apa, tapi lebih ke nggak apa-apa. Yang penting sekarang lo tahu harus mulai dari mana lagi. Kalimat sederhana, tapi isinya ketulusan yang nggak bisa dibeli. Kadang dukungannya datang dalam bentuk diam. Dia nggak selalu kasih solusi, tapi dia dengerin semua keluhan lo tanpa ngehakimin. Dia tahu kapan harus diam dan kapan harus ngomong. Dan disitulah lo ngerasa tenang. Karena di dunia yang ribut dan penuh tekanan, dia jadi tempat lo pulang dengan kepala dingin dan hati lega. Kalau lo sadar, cewek yang ngedukung lo tanpa pamrih itu sebenarnya lagi ngasih cinta dalam bentuk paling murni. Cinta yang nggak minta diakui, nggak minta dibales, tapi diam-diam berharap lo bisa berhasil. Dan kalau nanti lo berhasil, dia nggak akan bilang, itu karena gue. Dia cuma bakal senyum, mungkin sambil ngucapin selamat, tapi di dalam hatinya dia bersyukur udah pernah jadi bagian kecil dari perjalanan lo. Lo tahu, apa yang lebih berharga dari cinta yang penuh kata-kata? Cinta yang diwujudkan lewat tindakan. Lewat sabar, lewat dukungan, lewat kesetiaan buat tetap ada. Bahkan waktu lo belum siapa-siapa. Kalau ada cewek yang bisa ngelakuin itu buat lo, jangan anggap remeh. Karena di dunia yang serba cepat, jarang banget ada orang yang tulus pengen ngeliat lo berhasil tanpa berharap imbalan. Dia nggak cuma pengen punya lo, tapi juga pengen lo jadi versi terbaik dari diri lo. Dan itu tanda paling jelas kalau cintanya bukan main-main. Jadi, kalau lo punya seseorang yang selalu ngedorong lo ke arah yang lebih baik, yang tetap percaya waktu lo sendiri mulai ragu, jangan biarin dia nunggu kepastian tanpa arah, karena cewek kayak gitu cuma butuh satu hal dari lo. Bukti bahwa usahanya nggak sia-sia. Dan kalau lo cukup bijak buat ngelihat ketulusannya, lo bakal ngerti, dukungan tanpa pamrih itu bukan cuma tanda dia sayang, tapi juga bentuk cinta yang paling matang. Cinta yang gak banyak bicara, tapi hadir di saat yang paling lo butuhin. Ada satu hal yang sering banget dilupain sama banyak orang ketika berusaha memenangkan hati seseorang. Tahu kapan harus berhenti, karena gak semua perjuangan berarti lo harus terus maju tanpa arah. Kadang berhenti bukan tanda lo kalah, tapi justru tanda lo ngerti nilai diri lo sendiri. Cinta emang butuh usaha, tapi cinta juga butuh kesadaran. Kesadaran buat tahu apakah perjuangan lo masih punya arah, atau cuma bikin lo terluka pelan-pelan tanpa hasil. Dan itu hal yang paling sulit buat diterima. Karena waktu lo udah jatuh hati, lo cenderung mikir kalau selama lo berjuang, semua akan baik-baik aja. Padahal, gak semua hati bisa dimenangkan bahkan dengan ketulusan paling besar sekalipun. Berjuang itu indah kalau ada timbal balik, sekecil apapun. Kalau dia juga ngasih tanda, ngasih ruang, atau sekadar ngasih rasa ingin tahu yang sama. Tapi kalau yang lo dapet cuma kebisuan, jarak, dan harapan yang makin kabur, mungkin saatnya lo nanya ke diri sendiri, masih sehat gak buat gue terus di sini? Kadang kita terlalu sibuk nyari cara buat dapetin seseorang, sampai lupa nanya, apakah dia juga berusaha buat dapetin kita? Apakah dia juga mikirin kita di saat kita terus mikirin dia? Kalau jawabannya enggak, berarti lo lagi berjuang sendirian. Dan perjuangan yang cuma dilakukan satu orang gak akan jadi kisah cinta, cuma jadi pelajaran hidup. Lo boleh ngasih segalanya buat seseorang, tapi jangan sampai ngasih seluruh diri lo, sampai lo kehilangan siapa lo sebenarnya. Cinta gak seharusnya bikin lo kehilangan harga diri, arah, atau kebahagiaan lo sendiri. Kalau seseorang bikin lo ngerasa harus terus membuktikan bahwa lo pantas dicintai, mungkin dia bukan orang yang layak buat lo perjuangin. Cinta yang sehat bukan soal siapa yang paling gigih mengejar, tapi siapa yang sama-sama mau berjuang. Kalau lo terus kasih perhatian tapi dia selalu acuh, kalau lo terus nyari cara buat deket tapi dia malah menjauh, mungkin itu bukan soal lo kurang usaha. Mungkin memang dia bukan ditakdirin buat lo. Dan gak apa-apa,
lo nggak gagal. Lo cuma belajar. Belajar bahwa cinta bukan tentang memaksa, tapi tentang menerima kenyataan. Kadang, lo harus berhenti bukan karena udah nggak cinta, tapi karena lo sadar cinta yang sepihak nggak akan tumbuh jadi bahagia. Berhenti bukan berarti lo nyerah. Berhenti berarti lo cukup dewasa buat milih kedamaian dibanding ketidakpastian. Tapi jangan salah, berhenti bukan berarti melupakan semua yang udah lo lakuin. Setiap perhatian, setiap waktu, setiap perasaan yang lo kasih, semua itu nggak sia-sia. Itu bagian dari perjalanan lo buat jadi seseorang yang lebih matang, yang ngerti cara mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Dan siapa tahu di masa depan, lo bakal ketemu seseorang yang ngasih lo rasa tenang, bukan cemas. Yang nyamain langkah lo, bukan malah ninggalin lo di tengah jalan. Cinta sejati nggak butuh pembuktian berlebihan. Kalau memang dia orang yang tepat, lo nggak perlu terus berjuang mati-matian buat dapetin perhatiannya. Karena orang yang tepat akan datang dan tetap tinggal, tanpa harus lo kejar sekeras itu. Dia bakal nyamain ritme lo, nyamain energi lo dan berjuang bareng. Bukan cuma lo doang yang capek nunggu dan berharap. Jadi kalau selama ini lo udah berjuang, udah sabar, udah ngelakuin yang terbaik, tapi dia masih nggak ngeliat lo, berhentilah dengan kepala tegak. Bukan karena lo kalah, tapi karena lo sadar lo pantas buat dicintai balik. Lo pantas buat diperjuangin juga. Cinta yang sehat bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang tahu kapan harus menjaga dan kapan harus melepaskan. Kadang rasa sakit dari melepaskan jauh lebih ringan daripada terus bertahan dalam ketidakpastian. Karena melepaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi berarti lo memilih buat mencintai diri sendiri dulu. Dan percaya deh, ketika lo berhenti di waktu yang tepat, lo bukan menutup pintu untuk cinta. Lo cuma lagi nyiapin ruang buat seseorang yang benar-benar tahu caranya menghargai lo. Seseorang yang gak bikin lo bertanya-tanya, tapi malah bikin lo yakin. Seseorang yang gak butuh lo kejar, karena dia sendiri datang buat tetap tinggal. Berjuang itu perlu, tapi tahu kapan harus berhenti itu bijak. Cinta gak akan kemana-mana kalau memang ditakdirin buat lo. Tapi kalau enggak, sekeras apapun lo pegang, dia tetap akan pergi. Dan di titik itu, yang bisa lo lakukan cuma satu. Tersenyum dan bilang dalam hati, gua udah berjuang sebaik mungkin. Sekarang waktunya gue berhenti, bukan karena lelah, tapi karena gue akhirnya sadar, gue juga pantas dicintai dengan cara yang gak menyakitkan. Dan siapa tahu, justru setelah lo berhenti berjuang buat orang yang salah, semesta akhirnya nunjukin orang yang bener-bener mau berjuang bareng lo. Orang yang bukan cuma bikin lo merasa cukup, tapi juga bikin lo merasa layak dicintai sepenuhnya.